Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, menarik tadi yang disampaikan. Ini masalah tawakal dan tadi diceritakan masalah ikhtiar juga terkait dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf pernah dimimpikan 7 tahun akan ada makmur, 7 tahun akan kekeringan. Kemudian tadi yang terakhir penutupnya, Habib bilang bahwa kita di sini kadang-kadang setan sangat menggoda gitu, menggoda supaya kita tidak mampu datang ke dalam taklim seperti ini gitu kan. Karena tadi diomong adalah ongkos gitu kan. Nah, mengkaitkannya ini gimana, Habib? Karena kita tahu nih, kita dengan ongkos, kemudian kita paksa untuk datang. Mengimplementasikan gimana dengan ikhtiar kita, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian ketawakalan kita nih, kita udah hitung-hitungan ini, wah nggak dapet nih hitung-hitungan, tapi kalau dengan memaksakan, akhirnya bagaimana yang harus kita lakukan, Habib? Termasuk dengan tadi masalah bisnis, masalah apa, kadang-kadang kita sudah berikhtiar, seperti tadi cerita juga zamannya Rasulullah, harus dikaitkan dulu, baru kamu tawakal, kita udah taat, udah semua kita lakukan, tetapi sudah kita tawakal juga, tapi ujian itu selalu datang gitu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu hadis Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Aballahu ayarzuqu abdahal mu'min illa min haythu la yahtasib. Allah menolak, Allah gak mau memberikan rezeki kepada hambanya yang beriman kecuali dari sisi yang gak dia duga-duga. Jadi di antara ciri tanda orang yang beriman itu, kadang-kadang yang dia programkan justru gak berhasil. Ini saya ambil barang ini, wah ini pasti laku. Gak laku. Tapi di sisi yang lain, justru dia dapat rezeki dari sisi yang lain. Jadi Allah itu gak mau orang yang beriman itu akhirnya mengandalkan kemampuannya untuk mencari rezeki dan melupakan Allah. Tapi ketika orang yang beriman, kadang-kadang dia mendapatkan atas satu kegagalan dalam bisnisnya, kan dia mikir ini pasti juga ternyata gagal. Itu yang nggak dia sangka-sangka justru ternyata berhasil. Di situ orang yang beriman akan sadar, oh ternyata Allah ini, ternyata Allah. Memang semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah saya perhitungkan sekian banyak nggak berhasil, yang nggak saya sangka ternyata malah dapat. Berarti disinilah bermain cara kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kan kita yakin. Jadi kegagalan bagi orang yang beriman itu bukan berarti satu tanda Allah benci, enggak. Justru Allah akan ngasih rezeki daripada pintu yang lain. Cuma syaratnya kita tadi tawakal sama Allah. Kita ngasih rezeki Allah. Mungkin. Tapi tadi ya, orang mukmin, Allah akan ngasih rezeki daripada sisi yang tidak terduga. Dan kalau seandainya orang mukmin, saya kok dapat rezeki kok, saya bisnis kok ternyata kok nggak pernah goal ya? Kok penghasilannya kok hanya segitu aja? Ya kalau lagi, badan Anda sehat enggak? Sehatnya itu rezeki dari Allah. Anda kalau sakit harus mengeluarkan biaya berapa? Anda kecelakaan enggak? Itu kan rezeki dari Allah itu. Rezeki itu sifatnya macam. Intinya kalau kita udah jadi orang yang beriman, pede. Kita gagal di satu titik, Allah akan buka pintu keberhasilan, pintu rezeki pada titik yang lainnya. Pintu rezeki pada titik yang lain pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nih jadiran kisahnya orang-orang yang soleh itu berhubungan dengan rezeki mereka. Masya Allah. Sampai kadang saya kalau ngajar ini, kalau saya membahasakan gini, Allah itu nggak mau orang mukmin itu dapat rezeki dengan cara yang biasa-biasa aja. Allah itu mau orang mukmin mendapatkan rezeki dengan cara yang spektakuler. Dengan cara yang spektakuler. Yang di luar akalnya, tapi dia ikhtiar ya. Di luar perhitungan justru dia dapat rezeki. Kenapa? Setiap rezeki nanti yang masuk kepada dia akan jadi sarana untuk bertambahnya keimanan.
Contohnya juga begini. Di antara yang pernah kita dengar Sobat Latif, apa itu kemarin? Jadi ada, kok saya lupa. Saya ingat itu. Jadi ada orang ini kalau jadi ada orang dia beli tanah, investasi tanah, tanah. Dianggap bakal laku. Ternyata sekian lama, kok nggak laku? Nggak laku-laku. Dia tunggu nggak laku-laku sampai akhirnya ketika pas dia udah kepepet, di sana mau dibangun satu hotel yang sangat besar. Lah hotel itu tanahnya udah di samping tempatnya dia. Mau nggak mau, tanah tempatnya dia ini satu bangunnya hotel, harganya naiknya itu berpuluh-puluh kali lipat. Udah kejadian orang seperti itu. Jadi dia mengupayakan nanti saya dapat beli ini, ternyata apa laku, nanti langsung laku. Saya beli kemarin inget kok sekarang lupa ini. Ada kasus-kasus yang orang yang rezekinya itu yang benar-benar min hayy, bisnis tambang. Cuma dia agak nakal. Sikut kanan, sikut kiri. Kadang-kadang agak nakal. Punya rumah sudah pakai perhiasan macam-macam. Nakal. Dia pengen mengandalkan segala macam kepintarannya. Dia tambah maju. Pas dia di puncak. Kena satu masalah, problem, anjlok, bukan rugi lagi, bangkrut, habis. Rumahnya sampai dijual, perhiasan istrinya sampai dijual, bahkan istrinya ketika hari raya harus pakai perhiasan emas imitasi agar gak malu kepada keluarga yang lain. Misalnya dulunya kan kaya, terus jatuh miskin, gak punya apa-apa, rumahnya ngontrak. Dari dulunya dia menguasai sekian banyak tanah, perusahaan macam-macam. Lalu dia ngontrak, dia sadar Allah. Ini pelajaran dari Allah buat saya ini. Akhirnya dia udah, sama saya istriku, kita sekarang usaha kecil-kecilan sambil saya ikhtiar kecilan aja, siapa tahu kita dapat barokah. Ya, gak usah kecil-kecilan. Kalau orang nanti usahanya kecil tiba-tiba berubah jadi maju, enggak, usaha kita tetap kecil-kecilan, bisnis kita tetap kecil-kecilan terus. Tapi dia berubah jadi orang yang rajin ke masjid, nolong orang. Nah, subhanallah. Dia itu diajak temannya dulu orang kaya, saya ada proyek, saya mau keliling ke beberapa tempat. Tidak keliling ke Jakarta, macam-macam tempat, sampai ke satu daerah, mau dia masuk ketemu sama pemilik perusahaannya, direktur perusahaannya itu, mau masuk itu, lihat ada banyak alat berat di sana. Dia lihat. Ini kisah nyata. Sampai di sana temannya bisnis urusan proyek. Ini dia orang miskin ini. Kemudian dia nanya sama, karena itu kan orang dari luar, orang asing. Mister, saya nanya, itu alat berat kok nggak dipakai, dibiarkan mangkrak aja, kenapa? Iya, kita ini sekarang udah menemukan alat baru yang lebih kecil, lebih canggih. Jadi alat berat ini nggak kita pakai. Dia dengan pede dia bilang apa? Kalau semuanya itu saya beli gimana? Padahal dia tidak punya duit loh nih. Bisnisnya baru bisnis merintis, cuma dagang kecil, tidak punya duit. Kalau semua saya beli gimana? Ya silahkan. Transaksi itu harganya itu, tapi saya minta bayarnya 1 bulan ya. Saya minta bayarnya 1 bulan. Beli akad perjanjian itu bayarnya 1 bulan. Ternyata barang itu cuma difoto sama dia, dilihat mereknya, karena dia dulu kan dia pernah pengalaman jadi penambang. Dia tawarkan sama teman-temannya yang juga punya bisnis tambang. Nggak sampai 1 bulan semua alat berat terjual, laku. Keuntungannya dia berapa? Usaha 1 bulan itu cuma telepon nawarkan ini. Berapa keuntungannya dia? 5 miliar. Ada kerja sebulan dapat duit 5 miliar. Saya mau tak liburkan majelisnya 1 bulan ya. Nanti saya balik lagi, enggak apa-apa. Nanti saya kasih suguhan ke Buli semuanya nanti. Dapat kan? Karena dia dulu mungkin fasik. Ketika dia akhirnya usahanya bangkrut, dia sadar dia jadi ahli ke masjid, dia suka bantu orang, jadi orang mukmin dia. Akhirnya dapat rezeki min haitsu la, jadi orang sukses lagi dia. Tapi udah berubah, udah nggak jadi seperti yang dulu. Jadi jangan khawatir, rezeki di tangan Allah Subhanahu. Jangan khawatir lah, nggak akan kita mati sebelum jatah rezeki kita dibagikan sama Allah. Ada satu orang nunggu orang mati. Dia nunggu orang mati. Ini tanya jawabnya cuma satu nih yang saya jawab ini. Bisnis selesai. Ini ada orang nunggu orang mati. Dia nunggu orang mati. Ini saya udah sekarat. Udah kok sih tidak mati-mati gitu loh. Kalau mau ditekak kan haram, bunuh orang namanya. Ditunggu tidak mati-mati, kenapa? Karena sudah dari tegang sampai nyantai, akhirnya dia makan kacang.
Subhanallah, dia ketika dia memasukkan kacang ke mulutnya, ini kacang jatuh masuk ke mulutnya orang yang sekarat tadi. Bukan terus sembuh, enggak. Sembuh, kalau sembuh ya keramat berarti ini. Ya tunggu. Kacang ini masuk mulutnya orang yang tadi sekarat tadi, sempat kayak ngunyah begitu, enggak lama kemudian meninggal dunia. Anda tahu apa pelajarannya? Rezekinya dia kacang satu belum sampai ke dia, sama Allah belum dimatikan. Sampai satu kacang Allah bayar tuntas. Jadi rezeki nggak mungkin tukar, santai aja. Jadi jangan bingung. Ada orang dulu pelanggan saya, kenapa dia pindah? Ini bukan rezeki kamu kok. Sekarang ini udah berubah. Dia tuh jadi pelanggannya, nanti nggak usah bingung. Nyantai aja. Nanti kamu Allah munculkan pelanggan yang baru, pelanggan yang lainnya. Insya Allah. Jelas ya? Alhamdulillah. So nanti ini bab tawakal masih belum bosan ya? Masih asik ya? Nanti Senin depan cuma cerita nanti insya Allah. Cerita tawakal. Ada macam-macam di kitab ini, kisah tentang tawakal nanti ada di kitab ini. Wallahu a'lam. Anallahu ta'ala wa lakum futuhal arifin wa fakina kum fi din alimna wa iyyakum ta'awin wa dinu iyyakum min as-sawa'i sabira rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa alamin bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati طلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, insyaallah kita berjumpa lagi Senin yang akan datang. Kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.